إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتخذ بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minal bid'ati wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya yang pertama saya ingin mengajak diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian agar kita terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan tersebut dalam kondisi apapun, sesulit apapun. Karena seorang mukmin la yafturu hatta yalqiya rabbah, tidak akan pernah berhenti dari ketakwaannya sampai dia berjumpa dengan al-maut, yakni kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat Allah yang begitu agung yang Allah berikan kepada kita ini sebagai hambanya, sebagai makhluknya adalah nikmat waktu. Yang mana waktu ini merupakan kesempatan kita di dunia ini. Waktu ini merupakan ladang untuk kita mengerjakan amal soleh di dalamnya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan batasnya. Karenanya hakikatnya dari waktu ini adalah umur kita. Waktu itu umur dari seorang hamba yang Allah tentukan lamanya, yang Allah tentukan kadarnya selama ia hidup di dunia. Maka apabila telah datang ketentuannya, tidak dapat ditunda dan tidak dapat dimajukan walaupun itu satu detik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat ke-49-nya, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada setiap umat itu memiliki batas, memiliki ajal. Maka apabila telah datang ketentuannya, batasnya, sungguh tidak dapat dimajukan dan ditunda walaupun itu satu detik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mengetahui keutamaan, kemuliaan daripada waktu tersebut. Nilai daripada umur kita wajib kita ketahui. Ini disebutkan oleh pendahulu kita yang perkataan ini sering disebutkan kepada beliau Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, yanbaghi lil insan an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra awqatihi fala yudayyi lahzatan fi ghairi kurbatin. Kata beliau, maka wajib bagi manusia untuk mengetahui hakikat atau kadar daripada waktu-waktu tersebut. Wajib mengetahui nilai daripada umurnya.
supaya dia tidak menggunakan waktu tersebut bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia menggunakan waktu tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka dia telah menghargai umurnya. Namun apabila sebaliknya banyak menyia-nyiakan waktunya, maka sungguh dia telah banyak menyia-nyiakan umurnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu ini di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Asr Allah taala berfirman, wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian yang nyata, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan dia mengerjakan amal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebenaran, dan orang-orang yang senantiasa berwasiat untuk saling menetapi kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam mengomentari ayat yang mulia ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu hujjah, satu dalil yang menjadi pedoman bagi manusia kecuali hanya surah ini, yakni surah Al-Asr, maka niscaya surat tersebut mencukupkan mereka. Cukup menjadi pedoman yakni bagi mereka manusia tersebut. Lihat kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia semuanya berada dalam kerugian seluruhnya kecuali 4 tipe manusia ini. Yang pertama, dia adalah orang yang beriman. Tentunya dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipe manusia yang kedua adalah orang yang senantiasa selama hidupnya mengisi waktu tersebut dengan amal soleh. Dan tipe manusia yang ketiga adalah manusia yang senantiasa mengajak manusia yang lainnya kepada kebenaran, kepada al-haq, dan kebenaran ini baru bisa disebut kebenaran apabila tegak padanya dalil. Al-haqqu ma qama alaihi dalil. Sesuatu bisa dikatakan benar apabila tegak padanya ad-dalil. Maka orang yang senantiasa mengajak kepada kebenaran, yakni keluar juga daripada kerugian yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Dan yang terakhir, Allah mengatakan yakni orang-orang yang senantiasa saling berwasiat untuk saling menetapi kesabaran. Artinya dia bersabar dalam kondisi apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, tetap saja di antara kita ini masih saja sering melalaikan waktu, kurang memperhatikan waktu, terbuai dalam kelalaian. Hal ini pun selaras dengan sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang nikmat tersebut kebanyakan manusia itu lalai, terbuai dalam kelalaian pada 2 nikmat tersebut. Apa kata beliau? As-sihhat wal farah. Yang pertama pada nikmat kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua wal faraq, yakni waktu luangnya. Manusia saling melalaikan yakni 2 nikmat ini. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah dalam mensyarah hadis ini beliau mengatakan maknahu an la yasta'milu waqta faraghihim wa sihhatihim fi ta'atillah. Faman fa'ala dzalika fahuwa al-maghbun. Kata beliau, maknanya hadis ini yaitu orang-orang yang tidak menggunakan waktunya, waktu sehatnya dan waktu luangnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, kata beliau, dia termasuk orang yang lalai dari 2 nikmat tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada hambanya, karena ia tahu bahwa senantiasa hambanya itu memiliki sifat lalai, sifat lupa, maka Allah dengan hikmahnya itu memuliakan satu waktu di atas waktu yang lainnya, memuliakan suatu hari di atas hari yang lain, memuliakan satu bulan
di atas bulan yang lainnya. Kenapa demikian? Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang sering juga dinukil oleh ulama kita kontemporer, di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan, faddalallahu ba'dal azminah, sesungguhnya Allah itu memuliakan atau mengutamakan sebagian waktu di atas waktu yang lainnya, liyakuna ma fata fi ba'dihha yustadraku fi ghairiha. Kata beliau, agar apa-apa yang terlewat pada waktu tersebut mampu terkejar atau diraih pada sebagian waktu yang lainnya. Maka ini merupakan bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, Allah memuliakan sebagian waktu di atas waktu yang lainnya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan bulan Muharram, bulan yang kita baru saja masuk ke dalamnya ini, termasuk di antara waktu yang Allah Subhanahu wa taala utamakan, termasuk di antara waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di sisinya ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya Allah memasukkan bulan Muharram ke dalam 4 bulan haram, yang mana seseorang dilarang untuk menganiaya dirinya sendiri di dalamnya, dilarang untuk berbuat zalim di dalamnya. Namun fakta yang tidak bisa kita pungkiri, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian kaum muslimin justru menganggap waktu ini, bulan yang Allah muliakan ini adalah bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh dengan bala dan musibah, sehingga tidak jarang kita mendapati di pelosok-pelosok negeri kita menemukan ritual-ritual tertentu untuk menolak bala, untuk menolak sial. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, telah menetapkan bulan ini sebagai bulan haram, bulan yang mulia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat ke-36-nya, Allah Ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sesungguhnya ketetapan bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya. Pada hari penciptaan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dzalikat dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus, kata Allah. Fala tazlimu an fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian, yakni di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri, nyata adanya di berbagai negeri. Kita menyaksikan bahwa sebagian mereka yakni menganggap bulan Muharram adalah bulan-bulan yang penuh dengan kesialan, dan ini termasuk ke dalam perbuatan mencela waktu. Sedangkan mencela waktu adalah mencela Allah Subhanahu wa taala, dan mencela Allah Subhanahu wa taala dapat mengantarkan seseorang menuju pintu-pintu kesyirikan, sedangkan kesyirikan tempatnya adalah di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Maka kita berlindung kepada Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yakni dari anggapan-anggapan seperti ini, dan kita berusaha mengetahui keutamaan-keutamaan dan kadar-kadar daripada waktu-waktu tersebut agar kita terhindar dari anggapan seperti ini. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 4 bulan tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan as-sanatu isna asyara syahran, dalam setahun itu ada 12 bulan.
Minha arba'atun hurum, di antaranya itu ada 4 bulan haram. Kata beliau, thalathun mutawaliyatun, yang mana 3 bulan itu berturut-turut. Dzulqa'dati, Dzulhijjah, wal Muharram. Kata beliau, yang pertama adalah bulan Dzulhijjah, kemudian adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua adalah bulan Dzulhijjah yang barusan saja kita beranjak, yakni dari bulan Dzulhijjah tersebut, yakni sempurna menutup tahun yang lalu. Kemudian Al-Muharram, yakni bulan Muharram, yakni bulan kita ini. Kemudian kata beliau, yakni dan war-Rajabu mudara baina Rajab wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan bulan-bulan ini adalah sebagai bulan haram? Ini diterangkan bahwasanya Allah menamakan bulan ini adalah bulan haram, maka bagi seseorang haram untuk berbuat zalim di dalamnya. Dan ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kezaliman yang paling besar adalah berbuat syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa ini tidak akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya hendaklah kita mengetahui bahwasanya waktu ini adalah nikmat Allah yang paling utama yang Allah berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk kita beramal soleh, mengisinya dengan ketaatan. Maka jangan pernah sekali-kali kita mencela waktu dengan menganggap sebagian-sebagian darinya itu adalah kesialan, karena ini merupakan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hari yang mulia, hari Id kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat yang mana kita diperintahkan untuk memperbanyak bersolawat di dalamnya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.